Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika The Brondol mengungkapkan sebuah pertanyaan di komunitas YouTube, ternyata mengenai mitos dan fakta, ternyata ada beberapa mitos dan fakta tentang pemupukan yang ini masih dipercayai oleh beberapa petani, di mana bahwa petani membutuhkan sebuah penjelasan berkaitan dengan isu yang beredar di masyarakat, karena pada dasarnya memang sebuah PR yang besar bagi negara Indonesia khususnya adalah bagaimana memberikan pendampingan kepada petani kelapa sawit kita yang ada di lapangan, karena pada saat ini memang belum secara intensif, bahkan di beberapa wilayah memang belum ada, dan cenderung pertanyaannya relatif saya bilang lucu dan mungkin sangat benar sekali bahwa petani kita tidak teredukasi. Maka izinkan The Brondol mengungkapkan 5 mitos pemupukan yang ada di masyarakat yang harusnya diluruskan. Dimana yang pertama bahwa pemupukan di gambut hanya membutuhkan dolomit saja Pak Wendy, yaitu adalah dosisnya 5-10 kilo. Nah pertanyaannya, apakah tidak memerlukan pemupukan yang lain? Bahwa mereka menjelaskan bahwa gambut merupakan tumpukan nutrisi yang besar. Kalau gambut merupakan tumpukan nutrisi yang besar atau sumber karbon yang besar adalah benar. Namun di dalam sudut pandang budidaya kelapa sawit, gambut juga memerlukan unsur hara yang lain. Karena bahwa gambut merupakan tumpukan bahan organik yang mana ketika butuh waktu yang panjang dan kondisi yang mumpuni yang sesuai supaya dia segera terdekomposisi dengan benar. Kalau di dalam pertanaman kelapa sawit atau budidaya kelapa sawit, tetap bahwa tanaman kelapa sawit membutuhkan unsur hara lain dengan jumlah yang relatif besar, baik nitrogen, fosfornya, kalium, dan magnesium. Plus khusus di gambut membutuhkan unsur hara mikro yang jumlahnya relatif besar dibandingkan dengan tanah mineral. Jadi yang ini adalah sangat mitos sekali. Jadi tetap bahwa konsep pemupukan di gambut di beberapa vlog The Brondol sudah dijelaskan bahwa bagaimana pemupukan di gambut memiliki konsep adalah kita akan fokus kepada pupuk-pupuk yang digunakan adalah yang tidak memiliki reaksi yang asam, di mana kita menghindarkan TSP atau SP36 yang mana ada asam bebasnya. Kemudian kita juga menghindari ZA, zooabel zero amoniak, yang ada gugus sulfatnya yang membuat tanah kita membawa gambut yang asam menjadi asam kembali, dan tambah asam lagi. Hal ini perlu diedukasi. Jadi memang pemupukan gambut itu hanya butuh dolomit adalah sangat mitos sekali. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Pendi, apakah pemupukan kimia ini akan merusak tanah? Jawabannya adalah mitos. Namun bahwa mitos ini akan menjadi sebuah fakta ketika petani juga masih berpikir bahwa pemupukan akan semakin tinggi levelnya akan memberikan hasil yang besar. Itu juga sebuah ketidakbenaran, karena bahwa di dalam pemupukan kelapa sawit kita membutuhkan sebuah dosis yang sesuai sehingga bahwa tanah kita ini tidak mengalami penggunaan bahan pembawa yang relatif tidak dalam jangka waktu panjang tidak memberikan kondisi yang baik. Sebagai contoh misalnya penggunaan TSP dengan adanya asam bebas yang terlalu banyak, apalagi TSP, mungkin petani juga berpikir, wah batang saya kecil, kemudian saya harus menggunakan sejumlah misalnya 5 kilo, kan sebuah hal yang salah. Lah, di dalam konsep pemupukan juga di dalam kita harus menyeimbangkan. Kalau toh jumlahnya tidak seimbang, tapi harus ada masukan bahan organik yang mana bahwa bahan organik ini selain memberikan kondisi fisik tanah yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit, namun bahwa penggunaan bahan organik ini adalah bagaimana memberikan kondisi mikroorganisme yang ada di perakaran menjadi hidup. Jangan hanya ini. Tapi pemupukan kimia merusak tanah, saya kira tidak. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak, misalnya penggunaan urea, ini akan menjadi mitos ketika penggunaannya adalah sesuai dosis. Namun akan menjadi fakta ketika petani tidak teredukasi, ketika penggunaan ureanya sampai 5 kilo, 10 kilo, bahkan ini yang akan sangat akan mempengaruhi habitat dari mikroorganisme di sekitar perakaran. Karena bahkan ada yang menyebutkan bahwa pupuk kimia merusak tanah menyebabkan ganoderma, ini adalah tidak benar.
Tidak benar itu. Jadi Ganoderma memang sudah ada infeksius ataupun terinfeksi akibat memang kondisi tanah kita memang dalam kondisi yang tidak sehat, maka perlu bahan organik yang diberikan dalam jumlah yang relatif banyak walaupun hanya sekali setahun di tanah kita. Namun bukan di gambut, tapi adalah di tanah mineral. Kemudian mitos atau fakta yang ketiga adalah kelapa sawit yang sering banjir tidak usah dipupuk, Pak Pendi. Loh, ini akan menjadi mitos ya, menjadi mitos karena bahwa mereka kalau alasan mereka bahwa ketika banjir maka zat asam itu akan terbawa, Pak Pendi. Padahal yang harus dipahami, banjir disebabkan karena adanya sungai yang meluap. Sungai yang meluap akibat apa? Curah hujan yang tinggi. Padahal sumber keasaman sendiri salah satunya adalah curah hujan. Ketika kondisi curah hujan yang tinggi ya, kemudian dialirkan ke sungai, sungainya meluap, maka kondisi tadi lahan kita akan cenderung asam. Sehingga ini adalah hal malah tambah salah kaprah gini. Ini menjadi mitos. Justru ketika banjirnya reda baru kita harus memberikan kondisi perakaran yang menaikkan pH-nya dengan pemberian dolomit. Lah ini adalah mitos ini. Kelapa sawit yang disering banjir tidak usah dipupuk, salah. Justru harus dipupuk dengan menggunakan dolomit untuk menaikkan pH dan pemupukan lainnya, karena bahwa kondisi larutan tanah yang ada ion-ion dari pemupukan yang lalu ada kemungkinan akan terbawa oleh air yang membanjiri lahan kita. Kemudian yang keempat, pupuk yang bagus adalah pupuk yang membuat cepat panen. Pupuk yang bagus adalah pupuk yang membuat buah cepat panen. Ini adalah sangat mitos. Bahwa pemupukan kita justru ini malah berbahaya. Ketika pupuk yang digunakan menyebabkan cepat matang itu berbahaya, karena bahwa kondisi pembungaan kita sampai pembuahan berlangsung sekitar 17 sampai 24 bulan. Kalau dipupuk langsung panen, saya kira malah menjadi hal yang menjadi hal yang malahan rancu dan malah berbahaya. Ketika kita punya tanaman kelapa sawit ini, mungkin sekedar informasi, kalau ya jangan bangga ketika kita memupuk kelapa sawit kemudian matang semua, itu jangan bangga, karena keberlanjutan ataupun keberlanjutan dari panen kita tidak terjaga. Di dalam pola pemupukan yang benar adalah tetap bahwa bagaimana menjaga buah pemupukan tetap secara kontinu, tapi tidak menyebabkan langsung pemupukan langsung buahnya matang semua. Wah, kita panen 10 janjang. Wah, jangan bangga. Besok kita mau panen apa gitu loh. Karena bahwa pembentukan buah, bunga dan buah dari inisiasi bunga sampai ke panen itu adalah berjalan 17 sampai 24 bulan. Biarkanlah mereka mengalun apa adanya sesuai dengan mekanisme tanaman, namun pola pemupukannya adalah yang terjadwal. Ini yang benar. Jadi ini adalah mitos sekali. Pupuk yang bagus adalah pupuk yang membuat cepat panen adalah mitos. Kemudian yang terakhir adalah tanah Indonesia itu tanah surga. Tanah surga, maka kita nggak perlu mupuk sebenarnya untuk budidaya kelapa sawit. Lah ini mitos ini. Kalau saya kira bahwa ini adalah kata-kata penjual pupuk hayati, tapi ini mitos. Sekali lagi bahwa penggunaan pupuk hayati atau pupuk organik sampai dengan hari ini, ketika kita hanya berpacu ataupun menempatkan pupuk hayati ataupun organik ini menjadi pupuk utama, itu akan menjadi hal yang ini, karena menjadi hal yang menurut saya kurang pas, karena bahwa unsur hara yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit itu dalam jumlah yang relatif banyak. Kalau hanya menggunakan pupuk hayati saja, misalnya pengaktifan mikroorganismenya saja, ya ini misalnya kita tambahilah bakteri pelarut fosfat, fosfatnya ada nggak? Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita. Misalnya ditambahi bakteri penambat nitrogen, wah tambahin nitrogen mau berapa banyaknya? Namun kalau misalnya tanah Indonesia adalah tanah surga, maka perlu penambahan pupuk hayati untuk meningkatkan serapan unsur hara, itu benar. Tapi kalau misalnya kita ini kata hanya perlu, itu salah. Karena kita membutuhkan jumlah yang terus sangat banyak sekali. Kita bisa bandingkan yang pernah kita hitung ya.
Misalnya urea 46% sebanyak 1 kilo 1000 gram, maka nitrogennya adalah 460 gram. 460 gram yang akan diserap, walaupun kita harus menghitung efisiensinya. Namun pupuk organik kotoran ayam saja misalnya kita hanya 2% saja, ini sudah besar. Lah kalau pupuk hayati, sekali lagi misalnya kita di piringan kemudian kita tambahi pupuk hayati di sini, ya kalau ada ininya, ada unsur hara, unsur hara yang ada di dalamnya, pelarut fosfat, ada fosfatnya enggak. Itu jadi memang pupuk hayati perlu untuk memberikan tambahan aktivitas mikroorganisme yang ada di sekitar perakaran tanaman kelapa sawit kita. Namun tidak hanya itu saja, kita juga memerlukan unsur hara yang relatif banyak untuk bisa menjaga produktivitas tanaman kelapa sawit kita. Pak Pendi, kalau pupuk tanaman kelapa sawit nggak usah dipupuk ke ini. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang tidak benar. Mungkin di beberapa penelitian kalau misalnya pupuk hayati atau pupuk organik hanya sebagai nutrisi tambahan bagi kita, misalnya seorang manusia hanya butuh vitamin saja sih nggak ada masalah. Tapi tidak hanya sekedar makan itu saja, kita tidak bisa menjadikan pupuk hayati atau pupuk organik menjadi titik utama dalam pemupukan kelapa sawit kita. Itu saya kira memang belum saatnya pada saat ini, karena jumlah kelapa sawit atau nisbah yang dikeluarkan melalui panen, jumlah unsur haranya cukup banyak, sehingga kita harus tetap masih berada pada penggunaan pupuk kimia yang diimbangi dengan penggunaan bahan organik yang harus kita berikan kembali lagi ke tanah kita. Tapi tidak bisa menjadikan ini menjadi pupuk utama dan kita hanya bertumpu pada situ saja. Mungkin itu saja dulu 5 hal yang berkaitan dengan mitos yang beredar di masyarakat. Ingat bahwa para petani dan para planter semuanya jangan tergoda apapun pemupukan yang katanya bisa meningkatkan produktivitas, apalagi hal-hal yang tidak masuk akal seperti yang kita sampaikan kemarin, misalnya hanya disemprot sedikit kemudian buahnya produktivitasnya naik. Sekali lagi para planter dan para petani semuanya, pemupukan hari ini akan berdampak signifikan adalah hampir angkanya adalah 17 sampai 24 bulan, yang mana memang masih banyak masyarakat yang kita harus beli pupuk yang penggunaannya hanya sendok 2 sendok tapi produktivitasnya luar biasa. Sampai dengan hari ini bagi saya pribadi adalah belum masuk akal saya. Itu yang harus saya jelaskan. Mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan dimudahkan jalan rezeki yang halal bagi kita. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.